Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Dan untuk renungan kali ini saya memberikan judul Kekuatan Kata-Kata, yang didasari dari kitab Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Salam sehat, penuh rahmat Tuhan sertamu. Saudaraku, manusia hidup tidak bisa dilepaskan dari kata-kata, karena dengan kata-kata kita dapat berkomunikasi. Tapi berapa banyak kata-kata yang keluar dari mulut kita? Dari sebuah studi ditemukan bahwa seorang perempuan itu dapat mengeluarkan 13.000 sampai 20.000 kata-kata setiap hari. Sedangkan laki-laki itu mengeluarkan kata-kata 6.000 sampai 10.000 kata-kata setiap hari. Betapa banyak kata-kata yang keluar dari lidah bibir kita setiap hari. Namun, ternyata masih banyak orang yang tidak menyadari bahwa kata-kata itu memiliki dampak, baik dampak positif atau dampak negatif. Khususnya dampak yang jelek atau dampak yang negatif. Terbukti dari betapa banyaknya orang yang masih mengeluarkan kata-kata yang sembrono, kata-kata yang sembarangan. Nah, di Jepang ada seorang peneliti, Dr. Masaru Emoto dari Hado Institute di Jepang, meneliti dampak kata-kata terhadap nasi. Jadi, Dr. Emoto itu menyiapkan nasi dan 3 buah toples, dan nasi itu dimasukkan ke masing-masing toples. Di toples yang pertama ditulis kata-kata yang positif seperti I love you, kamu baik, kamu harum, terima kasih ya. Di toples yang pertama. Kemudian di toples yang kedua, ya, ditulis kata-kata yang negatif. Ini toplesnya kosong karena hanya untuk peragaan, saudaraku ya. Ditulis kata-kata negatif. Kamu jelek, kamu busuk, kamu jahat, kamu bodoh. Toples yang kedua. Sementara di toples yang ketiga, tidak ditulis kata-kata apapun, polos saja. Nah, kemudian Dr. Emoto itu membaca kata-kata itu untuk nasi setiap hari. Jadi setiap hari Dr. Emoto membaca kata-kata yang dituliskan itu. Di hari yang ke-27, Dr. Emoto menjumpai terjadi perubahan terhadap nasi tersebut. Di toples yang pertama yang ditulis kata-kata yang positif, kamu baik, kamu harum, I love you, dijumpai bahwa nasi itu tidak berbau busuk. Memang ditumbuhi jamur, tetapi jamurnya itu adalah jamur ragi, sehingga baunya seperti tape, harum tape, gitu ya. Dan kemudian di toples yang kedua yang ditulis kata-kata yang negatif itu, dijumpai bahwa nasi itu lebih cepat busuk. Warnanya jadi sangat hitam. Sementara untuk toples yang ketiga yang tidak ada kata-kata apapun, dijumpai bahwa nasinya itu busuk alami dan hitam busuk alami. Itu yang dijumpai. Dari penelitian ini, saudaraku, Dr. Emoto menyimpulkan bahwa ternyata kata-kata itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, yang mampu mempengaruhi kondisi seseorang atau sesuatu. Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk dapat memilih kata-kata apa yang akan kita keluarkan dari lidah bibir kita. Apakah kata-kata yang positif ataukah kata-kata yang negatif yang akan kita keluarkan dari lidah bibir kita? Yang pasti, kata-kata yang negatif seperti umpatan, kemarahan akan membuat seseorang atau orang lain itu hancur imannya, kehilangan pengharapan, hilang semangatnya, bahkan bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindakan menghabisi nyawanya. Sedangkan kata-kata yang positif itu mampu membangkitkan semangat seseorang, mampu mendorong seseorang untuk berjuang dan maju, bahkan berhasil, bahkan juga mendorong pertumbuhan kedewasaan iman. Betul kata penulis Amsal,
Di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Seorang tokoh dunia, juga seorang penentang apartheid, yaitu Nelson Mandela, tentu kita kenal nama itu. Ya. Dia dipenjara oleh rezim apartheid di negaranya di Afrika Selatan itu hampir 3 dekade. Dan ketika dia sudah keluar dari penjara, kira-kira satu dekade setelah dia keluar dari penjara, ya, dia dipenjara 27 tahun, dia mengatakan begini, bukan kebiasaan saya untuk berkata-kata dengan sembarangan. Pengalaman selama 27 tahun mendekam di dalam penjara telah mengajar kami untuk menggunakan kesunyian di tengah-tengah kesendirian itu guna memahami betapa berharganya perkataan dan betapa kuat dampak perkataan itu terhadap hidup atau mati seseorang. Itu yang dikatakan oleh Nelson Mandela. Sebuah pengalaman hidup yang dinyatakan. Betapa dahsyat pengaruh kata-kata. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita ingin orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai itu maju dan berhasil, maka tentunya kita harus menggunakan kata-kata positif yang lembut, kata-kata positif yang membangun, supaya mereka mampu bangkit dari keterpurukan, supaya mereka mampu dan bertahan di tengah-tengah penderitaan. Mulai sekarang, saudaraku, munculkan kata-kata yang positif. Kurangi, bahkan hilangkan kata-kata yang negatif. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk dapat mewujudkannya. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur sebab Engkau mengaruniakan kepada kami lidah dan bibir. Dan kami rindu Bapa agar kami dapat menggunakan lidah dan bibir kami ini untuk memuliakan Engkau. Oleh karena itu ya Bapa, kami juga rindu untuk menjaga hati dan pikiran kami, supaya kata-kata yang keluar dari lidah bibir kami ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah setiap orang yang selalu berjuang membawa damai di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.